Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di masa pandemik seperti sekarang ini. Anak-anak, sebelum kita membahas materi tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, kita membahas tentang materi pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh maksudnya Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya pengaruh unsur kebudayaan Hindu-Buddha dari India telah mengubah dan menambah khasanah budaya Indonesia dalam beberapa aspek kehidupan. Nah, bagaimana keadaan Nusantara sebelum kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia? Yaitu pertama kali masih zaman praaksara, kemudian masih adanya kepercayaan dinamisme dan animisme, dan kemudian masih terdapat totemisme. Nah, kemudian selain masih kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme atau percaya kepada hewan-hewan gaib, jadi masih bersifat juga kesukuan, siapa yang paling kuat menjadi kepala suku. Dan juga masih berlangsung zaman pra-aksara. Nah, pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu yang pertama adalah bidang agama. Masyarakat Indonesia yang semula menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, kemudian masyarakat mulai beralih menerima kepercayaan baru, yaitu agama Hindu-Buddha, sejak berinteraksi dengan orang-orang India. Nah, budaya baru tersebut membawa perubahan pada kehidupan keagamaan, misalnya dalam hal tata cara atau cara krama atau upacara-upacara pemujaan dan bentuk tempat-tempat peribadatan. Kemudian, di dalam bidang politik dan pemerintahan, sistem pemerintahan itu dikenalkan dengan nama kerajaan oleh orang-orang India. Nah, dalam sistem ini kelompok-kelompok kecil dalam suatu masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan. Oleh karena itu lahir kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Kemudian di dalam bidang arsitektur, nah salah satu tradisi megalitikum adalah punden berundak-undak. Tradisi tersebut berpadu dengan budaya di India yang mengilhami perbuatan bangunan candi. Jika kita perhatikan Candi Borobudur, nah akan terlihat bahwa bangunannya itu berbentuk limas yang berundak-undak. Hal ini menjadi bukti adanya paduan budaya antara Indonesia dengan India. Yang keempat, bidang bahasa. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prestasi besar yang berhuruf Pallawa dan yang berbahasa Sanskerta, di mana dalam perkembangan selanjutnya bahkan hingga saat ini bahasa Indonesia memperkaya diri dengan bahasa Sanskerta itu. Nah, kalimat atau kata-kata bahasa Indonesia yang merupakan hasil serapan dari bahasa Sanskerta yaitu Pancasila, seperti Dasa Dharma, Kartika Ekapaksi, Parasarnya, Purna Karya Nugraha, dan sebagainya. Ya, kemudian bidang sastra. Berkembangnya pengaruh India di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra, yaitu karya sastra yang terkenal yang mereka bawa adalah kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian adanya kitab-kitab yang memacu para pujangga Indonesia untuk menghasilkan karya sendiri.
Nah, karya-karya sastra yang muncul di Indonesia seperti Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa, dan Sutasoma karya Empu Tantular, dan Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Kemudian bidang sosial, sebelum masuk pengaruh Hindu-Buddha, stratifikasi sosial berdasarkan pada profesi, namun setelah masuk pengaruh Hindu-Buddha, sistem stratifikasi mengikuti pola dari India, yaitu adanya pembagian masyarakat berdasarkan sistem kasta. Nah, bidang seni budaya ini pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni budaya dapat dilihat dari penyelenggaraan upacara keagamaan seperti seni tari, seni sastra, arsitektur pada bangunan candi, dan seni relief. Nah, untuk bidang pendidikan, kaum Brahmana di mana merupakan kelompok yang mempunyai pengaruh karena memberikan ilmu dalam masyarakat, di mana insting mengungkapkan bahwa di Kerajaan Sriwijaya telah didirikan sekolah setara perguruan tinggi yang menampung biarawan untuk belajar agama Buddha. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, coba jawablah pertanyaan di bawah ini. Ya, nanti kalian kumpulkan lewat WA grup. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu tetap mengingatkan supaya kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu selalu jaga jarak, dan selalu menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Demikian materi kali ini, Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.